Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 perpajakan kelas C, izin mempresentasikan terkait pajak penghasilan pasal 25 atau yang biasa kita sebut dengan PPh 25. Apa itu PPh 25? PPh 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Nah, tujuannya itu adalah untuk meringankan beban wajib pajak. Ketika pajak itu terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Nah, pembayaran ini harus dilakukan sendiri atau wajib pajak yang bersangkutan. Jadi tidak boleh diwakilkan. Batas waktu pembayaran PPh 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Apabila ada keterlambatan dalam menyetorkan dan melakukan pelaporan PPh 25, terdapat sanksi yang berlaku, yaitu dikenakan 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Berikutnya, ada kategori pajak penghasilan pasal 25. Ada dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan yang berikutnya ada wajib pajak badan usaha. Oke, pembahasan selanjutnya akan diberikan pada teman-teman. Next. Selanjutnya, wajib pajak orang pribadi. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi WPOP, yaitu yang pertama wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu WPOPPT dan wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu WPOPSPT. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang melakukan usaha penjualan barang-barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT yaitu 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Selanjutnya, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT penghasilan kena pajak PKP kali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh 12 bulan. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh adalah sampai 50 juta sama dengan 5%, 50 juta sampai 250 juta sama dengan 15%, 250 juta sampai 500 juta sama dengan 25%, di atas 500 juta sama dengan 30%. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu PKP kali 25%. Tarif pasal 17 ayat 1 huruf B UU PPh. Selanjutnya, wajib pajak badan adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong atau pemungut pajak. Ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan adalah PKP kali 25% tarif PPh pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Saya Alifatul Akmal NIM 144 akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang selanjutnya ada perhitungan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan, tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh, dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21, yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1. Bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Dan pasal 23, 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain, serta imbalan jasa, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22. Pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Berikutnya, penghitungan PPh 25 dalam hal tertentu. Yang pertama, penerbitan SKP surat ketetapan pajak. Yang kedua, pajak tahun lalu lebih bayar menurut SPT. Yang ketiga, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang keempat, penghasilan wajib pajak tidak teratur. Yang kelima, wajib pajak terlambat melaporkan SPT PPh tahun lalu. Yang keenam, wajib pajak diberi perpanjangan waktu pelaporan SPT PPh. Baiklah, selanjutnya adalah saya, Calvin Andrianesta.
yaitu kelanjutan mengenai perhitungan PPh 25 dalam hal tertentu. Yaitu selanjutnya WP membetulkan sendiri SPT PPh. Kemudian selanjutnya juga perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP. Kemudian selanjutnya adalah yaitu mengenai penerbitan SKP, yaitu surat ketetapan pajak. Yang pertama latar belakang, itu terdapat ketidaktepatan perhitungan SPT. Januari sampai Januari bulan pelaporan SPT sesuai anggaran Desember tahun pajak lalu. Bulan pelaporan SPT penerbitan SKP, yaitu sesuai anggaran berdasarkan SPT tahun berjalan. Kemudian penerbitan SKP sampai Desember tahun berjalan itu angsuran berdasar SKP. Nama saya Rifki Novan Ali, DIM 19020300147, akan membacakan slide 10 dan 11. Penerbitan SKP atau Surat Ketetapan Pajak. Latar belakang, ketika WP mengajukan permohonan restitusi atas pajak lebih bayar tahun lalu. Januari, bulan pelaporan SPT, sesuai angsuran Desember tahun lalu. Bulan pelaporan SPT, penerbitan surat keputusan Dirjen Pajak, sesuai angsuran Desember tahun pajak lalu. Penerbitan SKP atau Desember tahun berjalan, angsuran berdasar surat keputusan Dirjen Pajak. WP berhak atas kompensasi kerugian. Definisi kompensasi kerugian merupakan kompensasi kerugian fiskal berdasarkan SPT, SKP, surat keputusan keberatan, atau putusan banding. Ketentuan diatur oleh pasal 6 ayat 2 atau pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pengaruh terhadap penghitungan PPh 25. Kompensasi kerugian merupakan pengurangan penghasilan yang dijadikan dasar penghitungan PPh terutama. WP terlambat melaporkan SPT PPh tahun lalu. Batasan keterlambatan pelaporan adalah ketika SPT PPh tahun lalu dilaporkan melebihi 3 bulan setelah akhir tahun pajak 31 Maret tahun berjalan. Pengaruh terhadap penghitungan PPh 25. Angsuran PPh 25 yang dibayarkan akan berbeda antar bulan di tahun berjalan. Wajib pajak dimungkinkan akan dikenai bunga. Penghasilan wajib pajak tidak teratur. Penghasilan wajib pajak tidak teratur merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak berkala selain dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, dan atau modal, misalnya keuntungan dari pengalihan harta. Pengaruh terhadap perhitungan PPh 25. Penghasilan wajib tidak teratur merupakan pengurang penghasilan yang dijadikan dasar penghitungan PPh terutang. Wajib pajak diberikan perpanjangan waktu pelaporan surat pemberitahuan pajak penghasilan. Definisi perpajakan waktu pelaporan adalah hak yang diberikan untuk melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan di atas 3 bulan setelah akhir tahun pajak 31 Maret tahun berjalan, dengan persyaratan melaporkan perhitungan sementara penghasilan saat mengajukan permohonan. Adapun terhadap perhitungan pajak penghasilan 25, angsuran pajak penghasilan 25 yang dibayarkan akan berbeda antar bulan di tahun berjalan. Wajib pajak dimungkinkan akan dikenai bunga. Wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan pajak penghasilan. Definisi membetulkan diri merupakan pelaporan kembali surat pemberitahuan pajak penghasilan setelah dilaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan pertama, sebagai bentuk pembetulan atas kesalahan pelaporan yang bersumber dari wajib pajak. Pengaruh terhadap perhitungan pajak penghasilan 25. Angsuran pajak penghasilan 25 yang dibayarkan akan berbeda antar bulan di tahun berjalan. Wajib pajak dimungkinkan akan dikenai bunga. Perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Peningkatan usaha adalah ketika diperkirakan terjadi peningkatan PPh terutang menjadi lebih tinggi dari 150% dari dasar pengenaan PPh 25.
Penurunan usaha adalah jika selama 3 bulan atau lebih, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh terutang untuk tahun pajak tersebut menjadi lebih rendah dari 75% dari dasar pengenaan PPh 25. Contoh perhitungannya. PT Langit Merah bergerak di bidang produksi makanan di mana penjualannya dimasukkan ke banyak supermarket atau toko besar. Tidak hanya itu, perusahaan ini juga melakukan ekspor di luar negeri seperti Thailand dan Korea. Misalnya pada data pajak, angsuran PPh 25 yang sudah dibayarkan adalah Rp168.982.456 dan jumlah penghasilan PT Langit Merah dalam setahun lebih dari 50 miliar, maka penghitungannya menggunakan tarif 25%. Adapun laba rugi sebelum pajaknya adalah Rp937.688.000. Jawaban, tarif sama dengan 937.688.000 dikali 25% sama dengan 234.422.000. PPh pasal 29 sama dengan 234.422.000 dikurangi Rp168.982.456 sama dengan Rp65.439.544. Angsuran PPh pasal 25 sama dengan 234.422.000 dibagi 12 bulan sama dengan 19.535.166,67 rupiah dibulatkan menjadi 19.535.000. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan dan sudah memaparkan materi-materi yang sudah terlampir di slide-slide PPT. Mudah-mudahan pelajaran yang kami berikan bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan bermanfaat untuk teman-teman kelas kita. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.